Yo, halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan bagi yang umat muslim, semoga puasanya lancar ya. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke kalian apa aja sih anime summer 2021 yang paling ditunggu-tunggu, dan apa aja sih anime baru di musim summer 2021 yang recommended buat kalian. Nah, yang aku bawakan yaitu adalah anime musim summer yang paling ditunggu-tunggu. Udah pasti itu adalah anime kelanjutan. Contohnya adalah part, season, atau movie. Kalau anime recommended, sudah pasti itu adalah anime baru yang tayang di musim summer. Nah, kalian penasaran apa aja sih anime baru dan anime yang paling ditunggu-tunggu? Langsung aja simak videonya, oke? Oke, yang pertama ada anime Kobayashi-san Chinomight Season 2. Genre animenya slice of life, komedi, fantasi. Siapa sih yang gak kenal sama anime ini? Udah pasti kalian tahu dong sama anime ini, terutama sama karakternya, yaitu Kana. Nah, Kana ini kan sangat populer ya. Kalau kalian tahu karakter ini, pasti tahu dong animenya. Nah, anime ini rilis pada tahun 2017. Bayangkan, kita nunggu season 2-nya itu 3 tahun. Agak lama juga ya. Ya, daripada nggak dilanjutkan, aku kaget tiba-tiba ada season 2-nya. Kukira nggak dilanjutkan kayak No Game No Life. Dari dulu nggak dilanjut-lanjut. Nah, season 2-nya itu rilis pada musim summer, bulan Juli 2021. Tanggalnya belum diketahui, tapi ini udah resmi ya. Bener-bener ada ya, udah resmi. Dan bakal rilis di bulan Juni. Yang kedua, ada anime Kanojo mo Kanojo. Genre animenya slice of life, comedy, romance. Entah kenapa anime ini paling ditunggu-tunggu, karena muncul terus ya di beranda gua. Makanya aku masukin ini anime ke list. Ya, dari genrenya sih menarik ya, tertarik buat ditonton. Singkat cerita, animenya itu menceritakan ada seorang cowok bernama Noya. Nah, Noya ini baru aja pacaran sama teman kecilnya, yaitu Saki. Nah, tiba-tiba ada seorang cewek menyatakan cinta kepada Noya. Dia bernama Nagisa. Nah, karena si MC ini gak enakan, habis tolak dia, jadi MC-nya meminta poligami kepada Saki. Ya, menurut gue itu menarik ya. Tapi MC-nya egois banget anjir. Bagi-bagi lah ya ke gue gitu satu. Palingan ini anime kalau rilis pada rebutan waifu ya. Karena kawaii-kawaii ya. Semoga animenya bagus lah ya. Romance-nya kerasa, komedinya juga kerasa. Semoga animenya nanti recommended banget buat kalian. Dan animenya rilis pada tanggal 3 bulan Juni 2021. Ditunggu aja, oke? Yang ketiga ada anime Tensura Season 2 Part 2. Genre animenya action, petualangan, fantasi. Udahlah ya, yang ikutin anime Tensura pasti gak sabar banget buat nonton part 2-nya. Apalagi kemarin part 1-nya tuh booming banget, Rimuru jadi Demon Lord. Apalagi ini anime bisa ditonton secara legal di IGI dan Musa Indonesia. Tensura Season 2 Part 2 ini rilis pada bulan Juli 2021. Tanggalnya belum diketahui ya. Apakah anime ini recommended banget buat ditonton? Ya, recommended banget dong. Singkat cerita, animenya itu menceritakan ada seorang cowok bernama Mikami Satoru. Mikami ini melindungi temannya dari penyerangan penusukan. Alhasil dia terbunuh karena ditusuk. Terus dia bereinkarnasi menjadi slime, dan dia menjalani kehidupan sebagai slime dan melakukan petualangan di dunia lain, yaitu isekai. Pokoknya seru banget dah ini anime. Wajib banget untuk ditonton. Recommended banget buat kalian, oke? Yang keempat ada anime Tantewa mo Shinderu. Genre animenya komedi, drama, fantasi, misteri. Kayaknya ini anime bagus banget dah. Apalagi caranya tuh kawaii banget. Ceweknya tuh kawaii ya. Dari trailernya sih bagus. Gak sabar banget sih buat nonton ini anime. Semoga sesuai ekspektasi lah ya. Gak mengecewakan. Dari genrenya sih menarik ya, karena genrenya drama, fantasi, misteri, komedi lagi. Anime ini bakal digarap sama studio Engi. Dan sumber animenya ini dari light novel ya. Singkat cerita, animenya menceritakan ada seorang cowok bernama Kimizuka. Kimizuka ditugaskan untuk menyelesaikan kasus Atase oleh pria misterius. Setelah itu, Kimizuka bertemu dengan seorang cewek bernama Siesta. Nah, Siesta ini membantu menyelesaikan kasus itu.
Kira-kira ceritanya begitulah ya, sinopsisnya. Gak sabar banget sih nungguin anime, apalagi genrenya itu fantasi misteri. Bakal keren sih ini, ditambah lagi dengan komedi dan caranya itu kawaii ya, atau panen waifu. Animenya ini rilis pada bulan Juli 2021. 主人公は笑われる方だ Yang kelima yaitu anime Mushoku Tensei Part 2. Genre animenya drama fantasi magic. Rilis pada bulan Juli 2021, tanggalnya belum diketahui. Nah, anime ini adalah salah satu anime yang kutunggu-tunggu banget lanjutannya, yaitu Mushoku Tensei Part 2. Soalnya di part 1 itu nanggung banget, udah seru-serunya ngeliat mereka petualangan di dunia iblis, malah habis. Nah, di part 2-nya nanti akan menceritakan kejutan petualangan Rodeos dan Eris. Apakah mereka berhasil kembali ke rumahnya? Entar aja tunggu aja nanti di part 2-nya, oke? Gak sabar banget sih melihat Roxy ya. Roxy Chan wangi-wangi ya. Aku kangen Roxy. Aku kangen Roxy wangi-wangi. Dan apakah anime ini recommended banget buat kalian? Ya, sangat-sangat recommended banget. Nonton aja langsung animenya. Dijamin seru banget, gak bakal kecewa. Singkat cerita, animenya menceritakan ada seorang om-om terbunuh karena ditabrak truk. Terus dia masuk isekai dan lahir kembali menjadi bayi. Hidupnya dimulai dari nol lagi. Dia belajar banyak di dunia itu, terutama belajar sihir. Dan dia bakal menjalankan hidup baru di isekai itu dan memulai petualangannya di dunia itu. Pokoknya ini anime seru banget dah. Nonton aja animenya sendiri, oke? Yang keenam yaitu anime Megami no Ryobokun. Agak susah ya namanya. Genre animenya komedi, romance. Dari genre sih menarik ya. Bagi yang penyuka pasti suka lah ya sama ini anime. Terus ceweknya kawaii lagi. Tapi untung aja tayangnya nggak di bulan puasa ya. Animenya menceritakan berpusat pada laki-laki berusia 12 tahun bernama Koshi Nagumo. Seorang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang dan tak punya kerabat yang merawatnya. Saat ia terbaring di jalan, dia dibawa sama orang dan dijadikan pengelola asmara yang dihuni oleh mahasiswa wanita yang bermasalah, dikelilingi oleh wanita tua yang istimewa. Koshi memulai kehidupan barunya yang sedikit sangat beruntung ya MC-nya dipungut terus dapat hal-hal itu. Nah, rilis animenya tuh pada bulan Juli 2021. Gue jamin anime ini pasti bagus. Semoga recommended banget lah buat kalian, oke? Yang ketujuh yaitu anime Sekai Seiko no Ansatsusa. Genre animenya action, fantasy, magic. Rilis pada bulan Juli 2021. Animenya bagus sih ini. Bagi yang pecinta pembunuhan gitu, pasti suka lah ya sama anime ini. Berkedok action gitu. Anime ini menceritakan seorang anak laki-laki tertua dari aristokrat Tuadade. Dia itu memiliki kemampuan pengalaman pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Sihir, semua hal tersebut menubungkan kekuatannya sebagai seorang pembunuh. Pembunuh berdarah dingin mulai berjalan. Ia biasanya disegani sebagai pemimpin ideal, dikenal sebagai aristokrat pembunuh. Sinopsisnya sih seperti itu ya. Mungkin anime ini isekai ya, entahlah ya. Anime ini juga salah satu anime yang paling ditunggu-tunggu banget. Ya, apalagi yang ngikutin light novelnya. Pasti nggak sabar banget. Semoga anime ini recommended banget lah buat kalian, oke? Yang kedelapan yaitu anime Seirei Gensoki. Genre animenya action, drama, fantasi, magic, dan romance. Rilis pada bulan Juli 2021. Animenya dilihat-lihat sih menarik ya, mungkin bagus dan recommended untuk ditonton. Animenya tuh bertema isekai ya, pasti bagus sih. Dari trailernya aja menarik ya. Singkat cerita, animenya ini menceritakan ada seorang laki-laki bernama Amakawa Haruto yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun yang lalu. Terus si Haruto ini malah tereinkarnasi dalam tubuh Ryo. Mungkin Ryo adalah teman masa kecilnya dan dia bakal hidup di dunia baru itu. Kira-kira ceritanya kayak gitu ya, sinopsisnya. Semoga recommended lah ya dan bagus untuk ditonton.
Yang kedelapan yaitu anime Boku Tachi no Remake. Genre animenya komedi aja genrenya. Rilis pada bulan Juli 2021. Kira-kira sinopsisnya begini. Cerita berpusat pada Hashiba Kyoya yang merupakan seorang developer berusia 28 tahun. Perusahaannya bangkrut dan akibatnya kehilangan pekerjaan, dia memilih kembali ke kampung halamannya. Dia berbaring di tempat tidur sambil memikirkan para kreator yang sukses di generasinya dan hanya bisa menyesali semuanya. Namun ketika Kyoya bangun keesokan harinya, ia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu 10 tahun sebelumnya ketika dia mulai kuliah. Kyoya memiliki kesempatan untuk menghabiskan tahun-tahun pentingnya dengan para kreator yang dia tahu akan terkenal di masa depan kelak. Tetapi keadaan mungkin tidak berjalan seperti itu yang diharapkan. Akankah dia akhirnya bisa melakukan dengan benar? Ini adalah kisah tentang seorang yang gagal dalam mimpinya, tetapi mendapatkan kesempatan kedua. Menarik sih, MC-nya ini diberikan kesempatan kedua karena mimpinya yang gagal tidak tercapai dan diberikan kesempatan kedua untuk mencapai mimpinya. Yang ke-10 yaitu anime Shiroi Suna no Akutope. Genre animenya drama. Rilis pada bulan Juli 2021. Animenya menceritakan berfokus pada kehidupan Kukuru Misakino, seorang siswi SMA berusia 18 tahun yang bekerja di Gama-Gama Aquarium, sebuah akuarium publik di Okinawa, Jepang. Kukuru mengetahui sebuah rahasia tentang akuarium itu, yaitu terkadang pengunjungnya dapat melihat hal-hal misterius. Suatu hari, Kukuru bertemu Fuka, berdiri di depan tangki dengan rambut tergerai dan air mata mengalir di pipinya. Fuka telah menyerah pada mimpinya menjadi idola, dan dia melarikan diri dari Tokyo ke Okinawa, ingin mencari tempat tinggal. Fuka dengan sungguh-sungguh meminta untuk bekerja di akuarium. Anime ini mengikuti Kukuru dan Fuka saat mereka berurusan dengan masalah rahasia akuarium. Dari sinopsisnya sih bagus ya, pasti recommended banget lah. Dari trailernya aja bagus ya, bagus banget ini mah, grafiknya kayak memanjakan mata ya. Semoga animenya bagus lah ya, tidak mengecewakan. Yang ke-11 yaitu anime Nanatsu no Taizai, movie kedua. Rilis pada bulan Juni tanggal 1, 2021. Oke, yang terakhir yaitu anime Boku no Hero Academia, movie ketiga. Ya udah pasti ya, para wibu, para yang nunggu anime ini pasti nggak sabar banget. Dan movie-nya itu rilis pada bulan Agustus tanggal 5, 2021. Masih lama banget ya. Dan oke, makasih yang udah nonton, dan makasih yang udah subscribe dan like dan share. Terima kasih banyak sama kalian yang udah nonton dan yang udah klik video ini. Dan oke, makasih yang udah nonton dan bye-bye.